Ya, baik. Jadi kita akan praktikum online tentang penentuan prioritas diagnosa keperawatan keluarga. Kita lihat dulu teori singkat dari praktikum ini bahwa di dalam menentukan prioritas diagnosa keperawatan atau melakukan scoring itu berdasar masalah kesehatan yang ada. Jadi kalau kemarin kita sudah membuat ya eh, diagnosa keperawatan ya, masih ada kan ya diagnosa keperawatan kemarin? Ya, jadi itu kita pakai untuk diprioritaskan. Kemarin kita dapatkan 7. Nah, nanti kita prioritaskan mana yang menjadi diagnosa prioritas dan urutan-urutan diagnosis berikutnya. Kemudian di sini kita nanti akan melakukan prioritas masalah, prioritas diagnosa keperawatan dengan scoring ya, dengan menggunakan skala dari Baylen-Maklaya ya. Skalanya tadi sudah saya WA-kan ya ke Salsabila. Halo Salsabila. Baik, jadi itu ada skala Baylen-Maklaya. Jadi nanti kita melihat ya skala itu untuk membuat prioritas diagnosa keperawatan. Tujuan prioritas ini untuk menentukan prioritas masalah yang akan dilakukan intervensi terlebih dahulu. Ya, jadi terlebih dahulu yang mana yang akan kita lakukan tindakan, yaitu prioritas utama. Alat dan bahan yaitu ada catatan diagnosa keperawatan yang sudah dibuat, ya kemarin sudah ada catatannya. Kemudian tabel scoring, nah tabel scoring sudah saya berikan. Kemudian alat bantu hitung untuk menjumlahkan skor ya. Bisa kalkulator dari handphone maupun kalkulator biasa ya. Kemudian buku keperawatan keluarga bila diperlukan dan alat-alat lain yang sesuai. Itu alat dan bahan. Kemudian prosedurnya ya kita pertama kita cek catatan diagnosa keperawatan. Nah, kemudian siapkan tabel scoring ya. Kemudian perkenalan diri. Kalau misalnya ini kita lakukan bersama keluarga, kita perkenalkan diri. Kalau misalnya prioritas ini kita lakukan ya istilahnya di tempat kita sendiri ya, ya kita ya lakukan dengan baik gitu ya. Kemudian catat skor yang didapat ya. Skor yang didapat tiap diagnosa itu dicatat. Kemudian nanti kita bandingkan mana diagnosa yang paling tinggi skornya. Nah, itu menjadi prioritas utama. Nah, kemudian akhiri kegiatan dan dokumentasikan secara tertulis dengan baik. Nah, itu kurang lebihnya untuk teori dari prioritas diagnosa keperawatan. Sampai di sini teorinya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke simulasi. Kita mau mensimulasikan, kita belajar memprioritaskan diagnosa keperawatan yang sudah kita buat kemarin. Silahkan dibuka kembali diagnosa keperawatan yang dibuat kemarin, dibuka kembali, siapkan alat tulis ya. Alat tulis ya, alat kertas kosong, kemudian alat tulis ya. Kita melihat diagnosa pertama. Diagnosa pertama bunyinya gimana? Siapa yang bisa menyampaikan yang kemarin itu? Bersihan jalan nafas tidak efektif pada PM berhubungan dengan yaitu faktor penyakit baru ditandai dengan bapak sesak ya, batuk berdahak usia 45 tahun. Ya, baik. Tolong ditulis itu diagnosisnya dulu ya. Ini kita sediakan kertas kosong ya, kertas kosong ditulis prioritas diagnosa perawatan ya. Itu nomor 1 diagnosisnya ditulis. Nah, sudah ditulis. Kemudian di bawahnya dikasih skor ya. Dikasih skor dengan menulis ya nomor 1 dulu, sifat masalah ya. Kita lihat di tabel ini ya. Tabel ini. Nah, ini tabelnya kita lihat ya. Ini ada sifat masalah, kemudian apa ini? Kemungkinan masalah bisa diubah, kemudian potensial masalah bisa dicegah, menonjolnya masalah. Nah, ini nanti kita skorkan berapa pada nomor diagnosa nomor 1 ya. Kita lihat diagnosa 1, kita analisa di sifat masalah ya. Tolong ditulis di bawah diagnosa 1 itu
Nomor 1 sifat masalah ya. Sifat masalah. Sifat masalah ini masuk masalah apa ini di dalam kasusnya? Kurang sehat, berarti skornya berapa? 3 toh? Di dalam kasusnya 3 kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya adalah skor dibagi dengan angka tertinggi dikalikan dengan bobot ya. Skornya kita dapatkan 3 ya toh? Ditulis, silahkan tulis Anda skor 3 dibagi per ya. Per angka tertinggi. Angka tertinggi skor berapa itu? Di sifat masalah? Ya, berarti 3/3 dikalikan bobot. Bobotnya berapa? 1. Sehingga ketemunya berapa? 3/3 kali 1? 1. Ya, baik. Nah, 1 ya. Jadi, diagnosa 1, sifat masalah skornya 1. Ya toh? Kemudian masih ada lagi selain sifat masalah ada 2 kemungkinan masalah bisa dirubah. Jadi silahkan ditulis di bawahnya 2 kemungkinan masalah bisa dirubah. Jadi tentunya seperti ini ya. Jadi ini diagnosanya. Kemudian ini 1 sifat masalah skornya ini sama dengan ini. 2 apa tadi? Kemungkinan masalah untuk bisa diubah ini. 3 apa tadi? Ini skornya. Ini skornya kemudian nanti ditotal. Ya, ayo kita mulai satu persatu ya. Yang kedua, pada diagnosa 1 itu masuk kemungkinan yang mana? Mudah sebagian atau tidak dapat? Sebagian ya, masuk sebagian. Berarti skornya 1 dibagi berapa? Skor tertinggi berapa? Oh, berarti 1/2 dikalikan bobot. Bobotnya berapa? 2. Berarti 1/2 kali 2 sama dengan berapa? Ya, 1. Dan nomor 2 sudah kita analisa. Nomor 3, potensial masalah dicegah. Jadi tolong nanti buat seperti ini ya. Buat seperti ini. Ini ada 1, nomor 2 sudah, nomor 3 sekarang ya. Nanti diagnosa berikutnya juga ini diagnosanya, ini skornya, diagnosa berikutnya begitu. Nah, sampai nanti 7 ya. Jadi kita membuat analisa 7 ya, sudah membuat ini ya, 7 nanti. Ya, baik. Kemudian nomor berapa ya? Nomor 2, potensial masalah untuk dicegah. Pada diagnosa itu potensial ya. Potensial masalah untuk dicegah itu masalah bersihan jalan nafas. Itu mencegahnya itu mempunyai potensi yang tinggi, cukup atau rendah. Mencegahnya itu loh. Jadi supaya tidak timbul bersihan jalan nafas itu kita mencegah, potensi mencegahnya masalah itu apakah tinggi, cukup atau rendah ya, potensi mencegah. Kalau potensi mencegahnya tinggi berarti masalah itu memang bisa dicegah dengan baik ya, potensinya tinggi ya. Potensi mencegah masalah itu. Kalau potensinya rendah berarti untuk mencegah masalah itu pada kasus yang kemarin itu ya mencegahnya rendah ya potensinya. Gitu. Nah, silakan dianalisa. Jadi prioritas ini merupakan gimana? Bisa dicegah masuk yang mana? Tinggi, cukup, rendah? Tinggi. Alasannya apa? Jadi kalau Penkes itu adalah intervensi tentang kurang pengetahuan ya. Jadi Penkes itu bukan intervensi bersihan jalan nafas ya. Kalau bersihan jalan nafas itu intervensinya bukan Penkes ya. Menghilangkan sekret yang berlebih. Nah, itu intervensinya. Kalau hanya Penkes saja itu untuk menghilang diagnosa, untuk mengatasi diagnosa kurang pengetahuan atau defisit pengetahuan.
Jadi belum tepat ya. Kalau potensi masa, ya cukup. Kalau analisa saya cukup karena apa? Karena masalah bersihan jalan nafas pada keluarga Bapak M itu, ya, itu pertama untuk dicegahnya ya itu bisa dicegah ya bisa dicegah tapi tidak begitu gampang banget untuk mencegahnya ya artinya cukup karena apa karena Bapak M itu juga ya dianya ada penyakitnya ini ya penyakit TB ini kan apa namanya sulit untuk dicegah ya ya toh? Jadi potensial untuk mencegahnya kalau dibilang rendah sih enggak karena apa karena Bapak M ini dia masih sanggup bekerja ya masih bisa bekerja, tapi dia ada keluhan itu, batuk sesak nafas ini. Dan usianya pun belum juga lansia ya, usianya kan 45 tahun. 45 tahun ini memang masuk lansia awal sih, tapi pre-lansia ini. Tapi belum lansia yang 60 tahun. Jadi untuk potensial masa untuk dicegah ya tidak begitu tinggi banget ya. Artinya bisa dicegah, tapi ya memang ya kita perlu faktor pendukung untuk mencegah itu. Jadi seperti lingkungan yang harus baik ya, itu. Kemudian bapaknya itu juga ya selain lingkungan ya pola hidupnya ya. Itu jadi masuk yang cukup ya. Berarti skornya berapa? Dua. Ya, 2/3 kali 1 sama dengan 2/3. Kemudian nomor 4 menonjolnya masalah. Ya, baik. Jadi memang ini kebersihan jalan nafas ini harus segera ditangani ya. Ya karena nafas itu adalah kebutuhan dasar ya. Nah, supaya bisa segera ditangani, maka ya kita harus memberikan intervensi nih ya. Berarti skornya 2 dibagi berapa? 2 per berapa? Baik, jumlahnya berapa berarti? 2 bagi 2 kali 1. 1, ya. Sudah tahu? Jadi sekarang di jumlah total. Sifat masalah, kemungkinan, potensial menonjolnya itu di jumlah. Ada berapa? Nah, 3, 2/3 ya. Baik, 3, 2/3 kalau di desimalkan berapa? Hitung kalkulator. Makanya tadi kita perlu kalkulator. 3,67 ya. Karena pembulatan 6666 itu kan 67. Ya baik, ketemu 3,67 ya. Ya, itu sudah ketemu ya. Diagnosa pertama itu eh, skornya 3,67. Sampai di sini bisa dimengerti? Gampang tak ya? Nah, kita membutuhkan analisa apa namanya kasus ya, analisa kasus dan memang analisa diagnosa yang ada. Baik, kita lanjut. Nomor 2 ditulis diagnosanya. Nyeri akut pada Bapak M. Berhubungan dengan agen cedera fisiologis ditandai dengan mengeluh kepala pusing ya, dan usia berapa tahun itu? 45 tahun. Ya, setelah diagnosanya ditulis, kita analisa satu persatu lagi. Di bawahnya ditulis. Satu, sifat masalah. SM aja, SM singkat aja. SM. SM-nya berapa? Nyeri akut masuk masuk yang mana? Sifat masalahnya. Ya, jadi kurang ancaman kesehatan. Nyeri akut tuh. Nyeri itu dia sudah merupakan ya kurang sehat. Kalau ancaman kesehatan, nah, berarti 3 toh. Terus kemudian berapa di analisanya? Skornya berapa? 3 per tadi nyeri akut ya, dia kurang sehat berarti 3 per 3 bagi 3 dikali 1 hasilnya 1, Pak. ya benar. Terus lanjut nomor 2 KM kemungkinan masalah diubah KMD Sebagian. sebagian ya. Jadi nyeri akut itu memang bisa dirubah, tapi ya kalau untuk apa mudah banget sih ya nggak begitu mudah banget karena memang butuh terapi apa farmakologi dan sebagainya terapi non farmakologi.
Berarti sebagian ya? Iya, Pak. Sebentar. Jadi kemungkinan masalah diubah sebagian atau mudah? Kalau menurut saya sih ini karena apa namanya? Nyeri akutnya itu eh, nyerinya kan akut ya. Akut itu tiba-tiba ya, akut itu tidak kronis ya, tidak kronis. Kalau dirubahnya berarti mudah pas bagian ini Anda masalahnya itu Sebaiknya nggak sih, Pak? alasannya apa? Alasannya? Karena kalau nyeri itu nggak langsung hilang sebegitu saja menurut saya, Pak. Karena dia juga kan sesak napas, Pak. Jadi mungkin ya nggak langsung seketika itu kita berikan tindakan nyerinya langsung hilang gitu, Pak. Oh ya. Ya berarti satu ya, satu dibagi berapa? Dua dikali Kali 2. hasilnya satu. 1. Hasilnya berapa ya, Pak? Hasilnya 1 bagi 2 kali 2. Berarti 1, ya toh? Kemudian selanjutnya potensial masalah untuk dicegah. PMD. Nyeri akut. Cukup. Berarti 2 dibagi 3 kali 1 ya. 2/3. Berikutnya menonjolnya masalah. Termasuk apa? Masalah berat, Pak. Ya, berarti 2 dibagi 2 kali 1. Sama dengan 1. Kemudian di total. Berapa totalnya? 3/2/3, Pak. 3/2/3. Baik. Kalau mau didesimalkan berapa? Sama ya tadi itu. 3,67. Oh, sama ya. Baik, nomor 3. Diagnosa nomor ketiga. Defisit pengetahuan tentang perawatan TB paru pada ibu. Ibu siapa ini ya? Ibu D. Berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi tentang TB paru. SM, sifat masalahnya. Ancaman kesehatan, Pak. Ya, ancaman kesehatan karena dia belum menderita sakit ya, baru dari pengetahuannya aja. 2 per berapa? 2/1. Hasilnya 2/3. Nah, benar. Terus, lanjut. Nomor 2, KMD. Kemungkinan masalah diubah. Gimana? Kurang pengetahuan ini kemungkinan masalah diubahnya gimana? Kalau defisit pengetahuan nih. Mudah atau sebagian? Kita cek di kasusnya. Ibunya itu usia berapa? 42 tahun. Pendidikannya apa?
Pendidikannya tidak dituliskan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya sebagai seorang istri, ibu rumah tangga. Kemudian kalau misalnya kita merubah defisit pengetahuan ini, bisa kita melakukan penyuluhan kesehatan. Kita melakukan penyuluhan kesehatan pada Ibu M ini, Ibu C ini, mudah nggak? Sebagian, Pak. Ya, sebagian ya, karena Ibu C ini kalau misalnya kita mau janjian pemberian penyuluhan, kadang Ibu C ini kan harus merawat bapaknya. Ya, kadang misalnya bisa diterima, bisa mungkin di lain waktu ya. Berarti sebagian ya. Berarti 1 Iya, Pak. per Dibagi 1 dikali 2, Pak. kalau 1 dibagi 1. 1 dibagi 2 kali 2. Bagi 2 kali 2, 1 Pak. Bagi 2 kali 2. Hasilnya 1. Ya benar, sip. Terus PMD, potensial masalah dicegah. Tinggi cukup rendah. Cukup. Cukup, Pak. Cukup. Ya, berarti skornya berapa? 2/3 kali 1. Ya, 2/3 kali 1 sama dengan 2/3. 2/3. Lanjut, menonjolnya masalah MM. Berat atau ada masalah perlu segera ditangani? Ada masalah tapi tidak Kenapa kok tidak perlu dijaga? Dia itu kurang defisit pengetahuannya tentang apa? tentang informasi baru, Pak. Tentang perawatan toh? Padahal ibunya ini tugasnya untuk merawat ya, seorang istri merawat suami. Kalau misalnya kurang tahu perawatan, terus gimana merawatnya? Berarti gimana? Berarti masalah berat harus segera ditangani, Pak. Ya, jadi harus segera ditangani. Ibunya itu harus segera dikasih tahu perawatan TB paru pada bapaknya supaya nanti tidak TB parunya nyebar gitu ya. Nah, berarti berapa? 2/2 dikali 1, Pak, hasilnya 1. Ya, baik. Nah, kemudian di total berapa itu? Di total hasilnya berapa? 2/4/3. Di desimalnya berapa? Kalkulator? 2/3, Pak. 2/3. Kan 2/3 tambah 1 tambah 2/4/3, Pak. 2/4/3 toh? Desimalnya berapa? 2/4/3. Berapa? 2/4/3 desimalnya berapa? Halo? Berapa totalnya? 3,33 ya? 3,33, Pak. Baik, lanjut nomor 4. Diagnosa nomor 4, harga diri rendah. Harga diri rendah. Halo? Kalau enggak pas kalian di Agung itu ke Agung itu pinggir jalan itu. Gimana? SM, sifat masalah nomor diagnosa 4. Oh iya. Oke. Harga diri rendah, Pak. Harga diri rendah situasional. Situasional pada anak di sifat masalahnya gimana? Tolong ditulis diagnosanya, terus kemudian bawahnya analisanya. Sifat masalah apa? Harga diri rendah. Kalau ancaman kesehatan, ya benar. Ancaman kesehatan karena dia memang nggak ada keluhan ya. Dia memang harga dirinya rendah ya.
Dari segi fisiknya tidak ada keluhan. Ancaman kesehatan berarti 2 per 3 kali 1 sama dengan 2/3. ya benar. Ya. Terus lanjut KMD, kemungkinan masalah diubah. Gimana kemungkinan diubahnya? Mudah, sebagian tidak dapat. Masuk yang mana? Ya, masuk yang Kalau sebagian. kalau sebagian Ya, benar sebagian. Karena tidak begitu gampang banget untuk mengubah masalah harga diri rendah itu. Tapi masalah harga diri ini bisa dirubah ya pelan-pelan ya. Sebagian 1 berarti 1 per 2 kali 2 ya sama dengan 1. ya baik. Lanjut nomor 3 PMD, potensial masalah untuk dicegah. Tinggi cukup rendah? Cukup, Pak. Cukup ya. Oh, Cukup. cukup. 2 bagi 3 kali 1 sama dengan 2/3. baik 2/3. Terus menunjukkan masalah. Masalah berat harus segera ditangani, Pak. Harga diri rendah harus segera ditangani. Berat? Karena kan dia juga faktor penyebabnya adalah transisi perkembangan. Transisi perkembangan ini apakah harus segera ditangani? Berat Sepertinya juga? Kalau menurut karena saya, ini perkembangan saya sepertinya tidak perlu ditangani, Pak. iya, dia memang ada masalah, tapi tidak perlu segera ditangani, ya toh? Tidak perlu segera ditangani. Karena harga diri rendah, ya karena dia penyebabnya karena transisi perkembangan tadi. Dia sebentar lagi kalau sudah tidak transisi, karena usia 14 tahun, kalau sudah tidak transisi, apalagi dia kan menstruasi ya. Kalau sudah tidak menstruasi, bisa jadi harga dirinya pelan-pelan naik sendiri, ya. Ya mungkin karena adanya menstruasi itu menjadi harga dirinya rendah. Terus dia memang usia baru peralihan lah. Dari anak-anak remaja. Itu ya. Jadi masuk ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Skornya 1 dibagi 2 kali 1 sama dengan setengah. Setengah. Di total sekarang berapa di total? 2/3 tambah 1 tambah 2/3 tambah setengah. Jadinya 1/4/3 tambah setengah, ya toh? Kan 1 itu 2/3 tambah 2/3 kan 4/3. Jadi 1/4/3 tambah setengah. Setengah itu 0,5. Kemudian 1/4/3 itu adalah berapa? 4, berarti 3 tambah 4, 7 bagi 3. 7 bagi 3 berapa? Kalkulator. 2,33, Pak. Tambah 0,5. 0,5 ya, Pak? Berarti 2,38, 2,38, Pak. 2,83, 0,5 toh? 2,83. Nah, jadi itu ya skornya. Nah, lanjut nomor 5. Nomor 5, diagnosa perawatannya obesitas pada anak H berhubungan dengan kurangnya aktivitas fisik. Ya. Sifat masalah, SM-nya gimana? Obesitas itu SM-nya gimana? Obesitas itu sehat enggak sih? Enggak, Pak. Sehat, Pak. Berarti Sehat, Pak.
kurang sehat ya. Berarti 3 dibagi 3 kali 1 Bagi 3 kali 1. sama dengan 1. KMD, kemungkinan masalah diubah berapa? Mudah, sebagian tidak dapat. Pada obesitas anak H ini mudah nggak di kasus itu? Obesitas itu apakah merubahnya itu bisa cepat atau lambat sih? Lambat, Pak. Lambat. Berarti apa? Sebagian. Sebagian. Berarti 1 dibagi 2 kali 2. ya ketemu 1. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, PMD. Potensial masalah untuk dicegah. Tinggi, cukup, rendah. Pada obesitas masuk yang? Cukup. Ya, cukup ya. Sebentar. Obesitas masuk yang potensial masalah untuk dicegah. Cukup atau rendah? Untuk dicegah itu untuk dihambat itu loh. Obesitas itu untuk dihambat itu pada kasus itu bagaimana itu? Kenapa rendah, Pak? Kita cek di kasusnya, usia anaknya berapa? 19 tahun, Pak. Kemudian penyebab obesitasnya apa? Kurang aktivitas fisik. Nah, kurang aktivitas fisik. Apakah untuk kurang aktivitas fisik ini untuk mencegah supaya tidak terjadi kurang aktivitas fisik, potensinya bagaimana? Cukup mungkin, Pak. Kalau dia banyak aktivitas, kita berikan ini aktivitas. Kita lihat di keluarganya. Coba kita lihat di keluarganya. Di kasusnya. Kasusnya itu, keluarganya itu interaksinya gimana? Kurang. Nah, kurang terbuka, Pak. Nah, kurang terbuka ini bisa menghambat untuk merubah pemberian apa? Mencegah aktivitas enggak? Iya, Pak, bisa mencegah. Iya. Iya toh? Jadi karena dia itu aktivitasnya kurang, terus di keluarganya itu juga kurang komunikasi, kurang interaksi, ya toh? Namun saya potensial masalah untuk mencegah obesitas supaya tidak muncul di keluarga itu memang rendah ya. Berarti sulit ya gitu ya Pak untuk kita cegah. Agak sulit ini di keluarga ini untuk mencegah supaya tidak terjadi obesitas ini. Karena kalau dia aktivitasnya misalnya dia tidak aktivitasnya ya dia mau misalnya mau merubah, tapi karena terhalang di keluarga ini interaksinya kurang ya untuk merubah aktivitas pada dia itu ya kitanya masuk ke keluarganya itu ya bisa dimungkinkan misalnya ada kesulitan karena di situ juga ada interaksi antara bapak ibunya juga kurang. Nanti kalau kita mengasihkan bapaknya ini anaknya tolong diminta aktivitas, nanti kadang-kadang bapaknya mungkin ya kadang dilakukan kadang enggak. Kalau misalnya pas lupa ya enggak dilakukan pada anaknya itu ya karena itu kurang interaksi dan kurang komunikasi. Ini juga menjadi penghambat kita di dalam merubah atau mencegah ya supaya obesitas itu tidak terjadi ya ini jadi menurut saya ini rendah potensial masalah untuk dicegah. Gitu ya. Iya, Pak. Baik, ya, Pak. Jadi kalau rendah berarti nilainya berapa? 1 dibagi 1/3 kali 1 sama dengan 1/3. Oh, baik. Kemudian menonjolnya masalah? Apakah obesitas harus segera ditangani ya, Pak? Iya, harus segera ditangani. Meskipun potensialnya mencegah rendah, tapi kita juga tetap perlu menanganinya. Tapi kalau ditangani kadang-kadang mungkin ini potensi untuk mencegahnya rendah karena di situ keluarga itu kurang aktivitas, kurang komunikasi, dan
si anaknya pun juga dia aktivitasnya juga kurang. Ya. Jadi ini tetap masuk yang masalah berat harus segera ditangani ya, obesitas ini. Ya, Pak. Ya meskipun nanti kita banyak hambatan untuk menangani ini, ya tetap kita berusaha nih menanganinya. Ya nanti caranya bagaimana? Apakah nanti di ya kita kunjungan berkali-kali ke situ untuk supaya tetap mencegah timbulnya obesitas yang berkelanjutan. Ya meskipun kita harus penuh berperjuangan ini ya. Kalau menurunkan berat badan itu kan juga tidak mudah ya. Tidak mudah banget ya, harus kalau misalnya suruh diet, anaknya mau enggak ya. Kalau misalnya suruh aktivitas, anaknya mau enggak. Nah, tetapi kita tetap perlu melakukan penanganan ini, harus menangani masalah pada anaknya ini. Gitu ya. Ya, Pak. 2/2 kali 1 sama dengan 1, Pak. 1. Baik, totalnya berapa? 3/3 sama dengan 10/3 sama dengan 3,33. Ya, dah. Sip, terus kurang 2 lagi. Kurang 2 lagi. Yang diagnosis ke-6. Coping tidak efektif pada keluarga Pak M, gitu, berhubungan dengan jadi kurang adekuatan strategi coping ya. Sifat masalah apa? Coping tidak efektif ini masalahnya masalah apa? Ancaman. Ya, ancaman ya. Jadi ini bukan keadaan yang kurang sehat ya, merupakan ancaman. Berarti skornya 2, Pak. 2/3 kali 1. Sama dengan 2/3 ya, tak? Kemudian KMD, kemungkinan masalah diubah. Coping tidak efektif untuk merubah di keluarga itu bagaimana? Mudah, sebagian, atau tidak dapat dirubah copingnya? Sebagian Pak bisa diubah, cuman nggak instan gitu Pak, butuh waktu. Ya, putus proses ya. Berarti sebagian untuk merubahnya ya. 1/2 kali 2 sama dengan 1. Kemudian nomor 3, PMD, potensial masalah dicegah. Cukup Pak. Cukup ya, cukup berarti berapa skornya? 2/3 kali 1. Ya, 2/3. Baik. Kali 1 sama dengan 2/3. Baik. Nomor 4, MM, menonjolnya masalah. Ada masalah tapi tidak perlu ditangani segera. Ya, ada masalah, memang. Kasih ya Pak. Ya, mari. Ada masalah, memang. Tapi tidak segera ditangani ya memang mendahulukan masalah yang lebih urgent. 1/2 Pak. Ya, kali 1,5 ya, Pak. Totalnya berapa? Totalnya berapa? Dua per 3 tambah 1 tambah 2/3 tambah setengah. Kayaknya tadi ada yang sama ya. 2,83 ya toh? Iya Pak, sama. Nomor 4 sama toh? Baik, yang terakhir, diagnosa terakhir. 2,83 ya Pak? 2,83 ya, sama dengan nomor 4 ini. Baik, nomor 7. Ayo nomor 7. Diagnosa perawatannya manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dalam kurung manajemen lingkungan pada keluarga Pak M. Berhubungan dengan kesulitan faktor ekonomi. Ya. Sifat masalah. Ancaman Pak. Ya, ancaman ya. Ancaman. 2/3 kali? Ya, kali 1. Ya, baik. 2/3. Kemudian KMD, kemungkinan masalah diubah.
1/2 kali 2, Pak. Ya, 1,5 ya. Ya, baik. 1/2 kali 2 ya. Sebagian ya. Potensial masalah dicegah. 2/3, Pak. Ya, 2/3 kali 1 Cukup, ya. Pak, cukup. Nah, 2/3. Menonjolnya masalah. Manajemen, ada masalah tapi tidak perlu ditangani segera, Pak. Bentar. Karena ini lingkungan ya, lingkungan atau ini? Lingkungan itu kan sumber Iya, Pak, utama lingkungan. penyakit ya. Tadi bapaknya kan tadi batuk gitu. Batuk itu sesak nafas, TBC, TB. Apakah ini faktor utamanya termasuk lingkungan? Lingkungan di rumahnya Iya, Pak, bagaimana? bisa, Pak. Ya, berarti ada masalah. Memicu terjadi. Masalah berat harus segera Segera ditangani. Nah, segera ditangani karena kalau lingkungannya bersih ya bapaknya bisa kemungkinan ya membaik ya. Kalau lingkungannya tidak bersih, bapaknya diobati ya, tapi lingkungannya tidak baik kan nanti tetap aja. Berarti gitu ya. Iya, Pak. Berarti skornya 2 2/2 per kali 1. Nah, kali 1 sama dengan 1. 1. Total berapa? Total 24/3. 24/3 desimalnya berapa? 3,33. Ya, baik. Nah, berarti itu 7 diagnosa perawatan sudah ada skornya ya. Kita sekarang menuliskan urutan skor ya. Dari diagnosis 1, nah, kita tuliskan sekarang gini ya. Diagnosis 1 ini skornya berapa, 2 skornya berapa, skor totalnya ya. Kita tulis dulu, silakan tulis dulu. Diagnosis 1 sampai 7, angkanya aja, 1 sampai 7. 1 skornya berapa, totalnya 2 berapa, 3 berapa, sampai 7. Silakan tulis dulu. Sudah? Sudah? Ya, kalau sudah skor total 1 sampai 7 ditulis, kita lihat ya mana yang paling tinggi itu adalah skor diagnosa prioritas ya. Ditulis di bawahnya 7 1 sampai 7 skornya ditulis diagnosa prioritas berdasarkan skor di atas. Yang pertama berapa? Diagnosa pertama, diagnosa apa, diagnosa kedua, nah itu. Tinggal mengurutkan skor yang paling tinggi ke bawah. Sudah? Jadi gimana urutannya? Halo, halo. Tes, tes. Yang paling tinggi ini adalah Bersihan jalan nafas. ini ada 2 yang sama ya. 32/3. Nomor 1 32/3, nomor 2 32/3. Nah, ini kalau ada yang sama seperti ini, kita cek ya. Ini urgent yang mana ya? Kalau tadi itu ini ada bapaknya semua toh? Ya. Ada bapaknya semua. Ini bapaknya itu kan tadi kan menderita TB ya. TB itu faktor utama yang menjadi keluhan itu adalah batuk berdahak ya. Ya, batuk berdahak, kemudian dia juga sesek,
akibatnya dia muncul nyeri juga, muncul pusing juga. Ya, jadi kalau kita ada yang sama ini, kita analisa sekali lagi, kita cek di keluarganya itu terkait dengan ya tadi masalah yang ada itu yang mana yang urgent. Ya. Nah, kalau di sini berarti masalah Yang bersihan jalan nafas berarti prioritas pertama adalah nomor 1 ya, bersihan jalan nafas. Ya, toh? Nomor 2 baru tadi apa tadi? Nyeri akut, karena nyeri ini muncul dari penyakit TB paru. Yang TB paru salah satunya adalah tandanya itu batuk dan ini muncullah nyeri nanti. Terus kemudian nomor 3. Nomor 3, setelah itu nomor 3 yang paling tinggi skornya berapa? 3,33 Pak. 3,33 ada 3 ya. Iya Pak. Nah, kalau kita menemukan yang sama lagi ya kita cek lagi di kasusnya. Obesitas mungkin Pak. 3,3 yang paling urgent itu yang mana? Obesitas? Obesitas pada anaknya. Manajemen kesehatan. Nah, karena tadi kan Lingkungan. yang bisa menyebabkan penyakit itu kan lingkungan toh, salah satunya. Bapaknya itu nih. Nah, berarti nomor 7 lah yang diagnosa 7 yang lebih urgent ya, meskipun skornya sama. Nah, ini lebih urgent nomor 7. Jadi nomor 7 itu diagnosa prioritas ketiga. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu masih ada yang sama lagi. Diagnosa ketiga dan diagnosa kelima. Diagnosa ketiga itu ibunya ya, defisit pengetahuan. Diagnosa kelima itu obesitas masalahnya. Mana yang urgent? Ibunya atau anaknya? Kalau Ibunya, Pak. Nah ibunya itu merawat bapaknya, kurang pengetahuan. Kalau ibunya nggak tahu merawat bapaknya, nanti bapaknya bisa nulari kemana-mana gitu ya. Berarti 3,33 ya. Itu nomor 3 itu diagnosa keempat, ya toh, prioritas keempat. Berikutnya baru anaknya tadi, obesitas tadi. 5. Kemudian ke 6, 7 yang mana? 2,83. 2,83 ada 2, diagnosa 4 dan diagnosa 6. Mana yang paling urgent? Kita cek di kasusnya. 2,834 itu adalah harga diri rendah anaknya, dan 6 itu adalah coping tidak efektif pada keluarganya. Mana yang lebih urgent? Anaknya dulu yang atau? coping, Pak. Ya, coping. Bapak M. Berarti 6 ya. 6 itu prioritas diagnosa ke-6. Baru yang terakhir prioritas diagnosa ke-7 adalah diagnosa nomor 4. Ya, itu sekarang kita sudah menemukan itu prioritas diagnosa keperawatan berdasarkan skor tertinggi dari Byron McLaya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jadi Pak, kalau seumpama ada 3 diagnosa yang nilainya sama, jadi ketiganya itu kita analisa lagi gitu ya Pak, seperti yang tadi Bapak jelaskan, yang lebih urgent gitu Pak. Ya, jadi di antara ketiganya. Nah, kita lihat lagi di kasusnya. Kita lihat lagi di kasusnya apakah dari 3 yang sama tadi, mana ini kan 3 yang sama kan tadi kan ada diagnosa yang berbeda-beda toh. Maksudnya pada Iya, siapanya, Pak. pada siapanya. Nah, ini kita cek yang terjadi masalah itu orang yang paling berperan sangat penting dulu atau di bawahnya. Kalau yang sangat penting dulu berarti itu prioritas. Kan ibunya kan lebih prioritas daripada ya anaknya ya. Karena ibunya kan juga merawat bapaknya, merawat anaknya juga gitu. Nah, gitu. Jadi kita kalau ada yang sama, kita cek lagi ya ke kasusnya. Gitu ya. Pak. Huh? Pak, bagaimana kalau misalnya ada kasus yang diagnosanya tuh sama-sama tentang gangguan pernafasan gitu, Pak. Nah, nilainya juga skornya itu sama. Jadi yang mana yang utama, Pak? Nah, pada siapanya dulu yang terjadi gangguan pernafasan? Pada pasien. Pada siapanya dulu? Kan keluarga kan ada bapaknya, ibunya, anaknya.
Yang paling utama kita pada kepala keluarganya, itu bapaknya. Kemudian ibu rumah tangga ibunya. Kemudian baru anaknya. Itu urutan urgent dari di perawatan keluarga. Yang pertama diatasi dulu ya, kalau kepala keluarganya ada masalah, ya ini keluarganya diberi, karena dia apa namanya, penopang keluarga itu. Gitu kalau misalnya ada masalah pernafasan yang sama-sama, ya kita cek mana sih yang paling urgent di kasus itu. Gitu ya. Kalau semisal bersihan jalan nafas tidak efektif dan perfusi jaringan kardiovaskuler itu mana lebih ini Pak, urgent? Ya kita lihat yang kan perfusi jaringan nggak ada di kasus itu. Iya, maksudnya misalnya suatu hari nanti Pak ada dapat kasus seperti itu. Ya sekarang gini, bersihan jalan nafas sama perfusi jaringan, mana gejala yang paling membuat si penderita itu menderita, atau si orang yang kena masalah itu paling menderita? Apakah gejala dari akibat bersihan jalan nafasnya atau gejala akibat perfusi jaringannya? Nah, kita cek lagi ke kasusnya. Kita analisa lagi ke DS-nya. Bapaknya itu mengeluh bagaimana DS-nya? Atau yang terjadi, yang terkena masalah itu keluarnya seperti apa? Kalau keluarnya mengarah ke bersihan jalan nafasnya, batuk berdahak ya, sesak nafas. Nah, batuk berdahaknya itu yang menjadi keluhan utamanya si bapaknya ini. Nah, kemudian ada diagnosis perfusi jaringan ya, perfusi jaringan. Nah, ini perfusi jaringan ini apa yang menjadi DS-nya? Nah, ini kita lihat di DS-nya, data subjektifnya. Kalau memang yang paling urgent, yang paling membuat menderita orang yang terkena itu adalah bersihan jalan nafasnya, yaitu yang menjadi prioritas utama ya, meskipun skornya sama ya. Kita cek lagi di DS-nya, data subjektif keluhannya, ungkapan kliennya. Gitu. Karena yang paling ya kita menangani yang membuat pasien itu memang begitu mengeluh atau misalnya begitu menderita ya, yang lebih menderita ya kita prioritaskan, begitu ya. Ya Pak. Jadi lihat dari apa yang paling dikeluhkan gitu ya Pak. Lihat DS-nya, data subjektifnya ya. Kalau misalnya menjumpai seperti itu, dicek data subjektifnya lagi ya, cek data subjektifnya. Kalau misalnya data subjektifnya kok nggak lengkap, dicek data objektifnya. Data objektifnya itu mana yang terjadi, yang menderita penyakit itu objektifnya itu sebagai kepala keluarganya, sebagai anaknya, atau sebagai pembantunya di keluarga itu. Ya, tentu yang paling urgent diatasi adalah yang sebagai kepala keluarganya ini. Ini dari objeknya, data objektifnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita memerlukan kasus ya, memerlukan analisa kasus yang lebih mendalam ya, gitu. Makanya di dalam analisa kemarin DSDO ya perlu kita buat dengan bagus ya. Perlu kita ya istilahnya lengkapi. Bapaknya ini DS-nya apa? Dicari satu-satu. DO-nya apa? Satu. Nah, itu kan nanti kan bisa untuk kalau ini untuk prioritas ini. Oh, kalau yang paling kalau secara skornya sama, ini gimana nih? Ya kita lihat tadi itu DSDO-nya. Gitu ya. Iya Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Halo, ada lagi pertanyaan? Nah, ini kita sudah melakukan prioritas diagnosa dari diagnosa yang sudah kita buat kemarin, ya toh. Itu urutannya sudah Anda temukan toh urutannya tadi? Anda sudah nulis toh? Nah, terus Sudah Pak. skor-skornya juga sudah nulis toh. Nah, itu menjadi dokumentasi ya, dokumentasi di dalam praktikum ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya cukupkan sekian ya untuk praktikum prioritas diagnosa keperawatan.
bila masih ada waktu ya silahkan untuk belajar mandiri ya. Apabila tidak ada pertanyaan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.